Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa berkumpul pada pertemuan kita kali ini. Sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk itu, kita siap-siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai, baik untuk pertemuan kita kali ini, Ibu cek di Google Classroom. Alhamdulillah semuanya sudah mengisi absen secara online dan alhamdulillah tidak ada yang absen. Oke. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan ya materi kita kali ini. Ada yang masih ingat? Baik. Betul ya, materi kita kali ini adalah tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Materi kali ini kita akan mengaitkannya dengan ayat suci Al-Quran. Sebelum itu, mari kita dengarkan dulu ayat suci Al-Qurannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Setelah kalian mendengarkan ayat suci Al-Quran tersebut, Masya Allah ya, kesannya karena Allah sudah menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan berbagai macam kehidupan yang ada di atas tanah. Nah, dari ayat suci tersebut, bisa kita tarik kesimpulan untuk pada pertemuan kita kali ini, tujuan dari kita mempelajari materi kita ini adalah dapat menjelaskan tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kemudian, kalian dapat membandingkan lingkungan seperti apa yang terdapat banyak hewan ataupun sedikit hewan yang terdapat pada lingkungan tersebut. Yang kemudian Ibu harap dengan praktikum kita kali ini kalian akan menumbuhkan rasa sikap jujur, kemudian teliti dan disiplin. Pertemuan kita kali ini kita akan melakukan praktikum, di mana praktikum kita kali ini bertemakan tanah dan keberlangsungan kehidupan. Mulai praktikum, Ibu sudah mengirimkan PowerPoint ya atau materi kita kali ini secara singkat di Google Classroom. Silahkan dibuka. Oke. Nah, pada PowerPoint tersebut sudah dijelaskan ya, tanah itu merupakan komponen terpenting dalam keberlangsungan kehidupan. Kenapa? Karena salah satu peran terpentingnya yaitu adalah tanah merupakan tempat tinggal makhluk hidup seperti hewan dan bakteri. Kemudian juga tanah berperan dalam penyaring alami air dan manfaat lain dan sebagainya gitu ya. Oke. Pada tanah juga terdapat organisme tanah, karena tanah tadi yang sudah Ibu jelaskan, tanah merupakan tempat tinggal bagi hewan dan bakteri. Organisme tanahnya seperti apa? Seperti cacing, ya, atau dekomposer dan lain sebagainya. Silahkan dibaca. Oke. Baca, kita akan langsung masuk kepada praktikum kita. Nah, sebelumnya Ibu sudah membagi kelompok ya, silahkan untuk kalian berkelompok. Oke, kalau sudah berkelompok, kita lanjutkan. Ibu sudah bagikan juga LKPD-nya, silahkan dibuka LKPD-nya. Praktikum kali ini, kalian bisa ya memperhatikan atau membaca LKPD yang sudah dibagikan. Di situ, di LKPD itu sudah dicantumkan ya, pada praktikum kali ini kalian harus bisa mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan hipotesis,
ya, dan melakukan percobaan lalu menyimpulkan apa yang sudah kalian dapat. Nah, yang tadi Ibu sebutkan merupakan sintak atau langkah-langkah yang harus kalian lewati pada praktikum kita kali ini. Dalam praktikum kali ini, bahan dan alat yang digunakan adalah gunting, tali, kayu, aqua gelas, air, gula pasir, alkohol, dan deterjen. Praktikum ini dilakukan di dua kondisi berbeda, pertama di lingkungan yang banyak tumbuhannya, dan yang kedua di lingkungan yang cukup gersang. Untuk lingkungan yang pertama, di lingkungan yang cukup subur, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengukur petak yang akan kita gunakan selebar 1 kali 1 meter. Dan kita tandai menggunakan tali. Langkah kedua yaitu menuangkan air ke dalam aqua gelas yang sudah disiapkan. Setelah itu masukkan gula ke dalam air. Lalu masukkan deterjen ke dalam larutan gula. Setelah deterjen hampir larut, tuangkan alkohol 70% ke dalam larutan. Aduk larutan sampai menjadi homogen. Setelah larutan yang akan dipakai siap, gali tanah di tempat yang sudah kita tandai dengan. Pastikan galian yang sudah kita buat atau lubang yang sudah kita buat itu akan sampai pada setengah dari aqua gelas. Masukkan aqua gelas yang sudah kita gali ke dalam lubang. Kemudian beri penyangga. Di atas kardus kita beri batu sebagai pemberat. Lakukan lagi langkah-langkah sebelumnya untuk lingkungan yang kedua, di mana lingkungan kedua lebih gersang dibandingkan lingkungan pertama. Lakukan langkah seperti membuat larutan, mulai dari air, gula, deterjen, dan alkohol untuk aqua kedua, kemudian taruh di tempat yang lingkungannya lebih gersang dibandingkan lingkungan pertama. Setelah semua langkah dilakukan, tunggu larutan hingga 24 jam kemudian. Dari praktikum yang sudah kita lakukan, ya, kita tetap mendapatkan hasil pada lingkungan pertama, yaitu pada lingkungan yang subur. Hewan yang kita dapat yaitu ada 32 semut kecil, kemudian ada 1 ekor semut hitam besar. Kemudian pada lingkungan kedua kita mendapatkan hasil 3 ekor semut kecil saja. Baik, pada hasil yang sudah kita dapatkan, ya, dapat ditarik kesimpulan jika pada lingkungan subur itu lebih banyak makhluk hidupnya atau organisme, ya. Jadi pada lingkungan yang subur terdapat banyak makhluk hidup dibandingkan dengan lingkungan yang tidak subur. Baik, pada pertemuan kita kali ini mungkin dicukupkan sekian, ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, ya, dalam praktikum kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai
bab yang baru. Oke, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.